Dulu. Oke, sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you today? Okay, I am fine too. I hope to you all healthy. Ya, saya harap kalian sehat selalu. Ya. Kemudian di sini Al-Quds, ada Al-Quds. Ada Mister. Ada Palestina. Ada ya. Rafa ada. Ada ya. Oke, dan lain sebagainya ya. Sudah ya, ada ya, insya Allah ya. Oke, kita akan belajar sains pada pagi hari ini. Dikarenakan gurunya nanti ada kumpul, maka dimajukan ya. Oke, lanjut aja ya. Saya matikan dulu ininya. Mister, ini baru dikit, Mister siswa. Ya, iya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Saya mute dulu semuanya ya. Saya mute dulu. Saya mau share screen dulu. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Mister. Kelihatan, Mister. Oke, saya matikan lagi. Saya mute all dulu. Oke. Oke, sebentar. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran yaitu sains di unit 9. Bisa dibuka halamannya, unit 9. Di halaman berapa itu unit 9 itu ya? Unit 9. Unit 9 itu halaman di buku kalian itu Energy, Motion, and Force. Di halaman 100. Open your book on page 100. Buka bukunya halaman 100. Oke. Nah, energy, motion, and force. Energi itu artinya energi, ya, energi. Ya, artinya energi. Motion artinya gerak. Ya, yang mau ditulis artinya silakan. Motion itu artinya gerak. Ya. And force. Ya. Force itu artinya kekuatan. Ya, kekuatan. Jadi energi, gerakan atau gerak, ya, dan kekuatan. Oke. Lesson 1. Lesson 1. What is sound? Sound. The drummer, lihat di halaman 101, pelajaran pertama. What is sound? Sound. The drummer hits the cymbal. You hear sound. Sound is a form of energy. When an object vibrates, it makes sound. Vibrates means to move quickly. Yeah, to move quickly back and forth. A vibrating object makes the air around it vibrate. The vibrations travel through the air in waves. You hear the sound when the vibrations reach your ears. Apa sih maksudnya? Nah, di sini what is sound? Sound itu apakah suara itu? Apakah suara itu? Artinya what is sound? What is sound? Apakah suara itu? Apa suara itu? Sound, suara. The drummer hits the cymbal ya. Maksudnya ini drummer ini menekan simbol ya, menekan gini ya. Jadi drummer itu kan bukan menekan dalam artian gini, memukul-mukulnya ini, menekan simbol-simbol yang ada di drummernya itu ya. Kemudian
kalian itu akan mendengarkan suaranya. You hear sound. Dan kalian akan mendengarkan suaranya itu. Nah, sound is a form of energy. Suara itu adalah salah satu bentuk energi. Ya. When an object vibrates. Jadi saat suatu benda itu bergetar, vibrates, it makes sound. Ia mengeluarkan suara. Jadi ketika bergetar drumnya itu, dia akan mengeluarkan suara. Ya. Vibrates means to move quickly back and forth. Kemudian saat suatu benda itu bergetar, ya, bergetar, ia mengeluarkan suara. Bergetar artinya ini adalah bergerak maju mundur dengan cepat. Move quickly back and forth. Jadi bergetar itu ya dengan cepat. Maju mundurnya itu dengan cepat. Jadi maksudnya itu bergetarnya itu kan ya ada suara getarannya kalau kita pukul drumnya itu ya. Nah, kemudian di sini benda yang bergetar membuat udara di sekitar Anda itu akan bergetar juga. A vibrate makes the air around it vibrate. Jadi ketika kita memukul drumnya itu, nanti ada gaung-gaung udara juga bersuara di situ biasanya ya. Kemudian di sini getaran itu akan merambat di udara dalam bentuk gelombang-gelombang. Ya. Dalam bentuk gelombang-gelombang. The vibration travel through the air in waves. Nah, kemudian di sini kalian mendengar, you hear the sound when the vibration reach your ears. Ya, ear. Jadi kalian akan mendengar suara saat getaran mencapai telinga Anda, ya, telinga kalian semua, ya. Jadi di sini getaran itu nanti akan terdengar oleh telinga kalian semua. Ya, ini di sound, ya. Selanjutnya di pitch. Pitch ini halaman 102. Buka halaman 102, 102. 102. Pitch. Nah, kalian pernah dengar nggak pitch control? Pitch control. Nah, kalau dalam dunia musik itu biasanya itu kalau ada di FCTI itu ada yang namanya itu Indonesian Idol. Nah, itu biasanya seorang juri itu ngomongnya pitch controlnya, pitch controlnya. Nah, pitch itu, nah, kita akan bahas ya pitch. Nah, pitch is one way to describe sound. Pitch means how high or low a sound is. An object that vibrates quickly makes a sound with a high pitch. An object that vibrates slowly makes a sound with a low pitch. Maksudnya adalah nada, pitch. Pitch adalah salah satu cara untuk mendeskripsikan suara. Jadi, pitch ini adalah untuk mengatur seberapa tinggi dan rendah suatu suara. Tuh ya, how high or low a sound is. Kemudian benda yang bergetar apa namanya di sini? An object, ya. An object that vibrates quickly makes a sound with a high pitch. Kemudian di sini benda yang bergetar dengan cepat mengeluarkan suara dengan nada tinggi. Ya, nadanya sangat tinggi. Kemudian sebuah benda yang bergetar perlahan mengeluarkan suara dengan nada yang sangat rendah. Contoh, a guitar makes a sound when you pluck its strings. Contohnya adalah gitar itu mengeluarkan suara saat kalian semua memetik senarnya ya. Ketika kalian dipetik gitarnya itu akan mengeluarkan suara gitu. Kemudian di sini the pitch is high when the strings vibrate quickly. The pitch is low when the strings vibrate slowly. Jadi nada tinggi saat senar bergetar dengan cepat. Kalau kita ingat dengan cepat ya gitarnya itu, maka suaranya akan tinggi. Tapi kalau kitanya itu perlahan, jreng 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 itu perlahan, maka itu nadanya akan rendah gitu ya. Maka semakin the pitch is low when the strings vibrate slowly. Jadi semakin kita rendah
ininya petikan gitarnya itu suara akan makin kecil. Tapi kalau misalnya kitanya jreng 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 dengan cepat, itu nanti suaranya akan menggelegar gitu ya. Seperti itu. Oke, next volume di halaman 103. Buka bukunya halaman 103. 103 volume, silakan dibuka 103. Volume. Oke. Another way to describe sound is by its volume. Volume means how loud or soft a sound is. Suppose you hit a drum very hard. The drum would vibrate strongly. The drum would make a loud sound. The sound would have a lot of energy. Suppose you lightly tap a drum. The drum would vibrate weakly. The drum would make a soft sound. The sound would not have much energy. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Volume itu kalau kita musik itu suara ya, suara. Di HP pun ada ya volumenya. Ada volume atas, ada volume bawah. Ada plus, ada min. Berarti kan kalau plus itu kan dikencangin ya suaranya. Kalau misalkan yang di min berarti dikurangin suaranya ya. Oke, volume. Cara lain untuk mendeskripsikan suara adalah dengan volumenya. Another way to describe sound is by its volume. Volume berarti seberapa keras atau lembut suatu suara. Di sini misalkan kalian memukul drum dengan sangat keras, drum akan bergetar dengan kuat. Tetapi ketika itu drum akan mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara itu akan memiliki banyak energi. Misalkan lagi, kalian mengetuk drum dengan ringan, drum akan bergetar dengan lemah. Drum akan mengeluarkan suara lembut. Suara itu tidak akan memiliki banyak energi. The drum would make a soft. Ya, jadi semakin kita itu mengetuknya itu dengan keras, drumnya itu, maka akan semakin keras juga suaranya. Tapi kalau misalnya kita ininya mukul drumnya itu lembut, maka suaranya itu akan kecil. Begitupun dengan gitar. Gitar kalau kita jreng 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 dengan keras, suaranya pun akan keras. Tapi kalau misalnya kita lembut main gitarnya, maka suaranya pun akan slow. Seperti itu. Ya. Oke. Saya nyalakan dulu nih. Oke, sampai sini. Tadi jelas penjelasannya? Jelas, Mister. Jelas ya? Oke, kalau jelas, alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, lanjut. Oke. Di sini dibuka halaman 104. 104. Sudah dibuka halaman 104. Udah ya. Oke. Motion is act of moving. Ya, is act of moving. Object can move in different ways. A swing can move back and forth. The blades of a fan move around and around. You push a toy truck across the floor. The truck moves in a straight lane. You may move the truck in a curve or a zigzag. 2. Zigzag means you push the truck one way and then another way. Jadi maksudnya gini. Di pelajaran kedua ini kita akan belajar tentang motion, gerakan. Ya, gerakan. Jadi motion is the act of moving. Jadi gerakan itu adalah tindakan untuk bergerak. Object can move in different ways. Jadi
objek itu nanti akan dapat bergerak dengan berbagai cara. Ya, kalau kita mendorong mobil, mobil pun akan bergerak. Kalau kita menggerakkan benda, itu pasti akan bergerak bendanya itu. Nah, contoh sebuah ayunan, ya, sebuah ayunan, a swing, ya, a swing, sebuah ayunan can move back and forth. Nah, sebuah ayunan bisa bergerak maju mundur. Back and forth itu artinya maju mundur. Back and forth, maju mundur, ayunan kan ya? Maju mundur, ayun-ayunan, ya. Siapa yang suka main ayun-ayunan di sini? Ya, ya udah kelas 3 yang suka main ayun-ayunan ada? Maju mundur. Nah, ada ya. Itu. Contoh lagi, misalkan apa di sini? Bilah kipas angin, ya. The blades of a fan, bilah kipas angin. Ya, kalian tahu kipas angin, the blades of a fan, kipas angin itu kan ya. Nah, itu kan move around and around. Jadi bergeraknya itu gimana? Bergeraknya itu berputar-putar ya. Kipas angin kalau di atas itu kan ya, berputar-putar. Kalau enggak kita colokin, kipas angin kan berputar-putar itu. Ya, baling-balingnya itu berputar-putar. Nah, contoh lagi misalkan you push a toy truck across the floor. Kalian misalkan mendorong truk mainan di lantai ya. The truck moves in a straight line. Pasti kalau kalian mendorong truk mainan mobil-mobilan, itu kalian pasti dia bisanya jalannya lurus ya. Jalannya lurus dia. Straight line. Jalannya lurus. Nggak mungkin dia bisa belok-belok. Ya, kecuali kita belokin kan ya. Jadi kalau dulu itu kalau kalian masih anak-anak kecil ya, umur 2 tahun, 3 tahun tuh main mobil-mobilan ya pakai tali, ya didorong-dorong, ya kan? Pernah kan gitu kan? Nah, itu jalannya itu pasti lurus tuh. Ya. Contoh lagi misalkan gimana? Di sini you may move the truck in a curve or a zigzag. Nah, kalian juga bisa menggerakkan truknya itu dalam kurva zigzag. Zigzag, ya. Kenapa kalian menggerakkannya itu dengan zigzag? Jadi zigzag itu kalian mendorong truk dari satu arah ke arah lain. Zigzag means you push the truck one way and then another way. Gitu. Ya, contohnya. Oke. Next, force. Lihat di halaman 105. 105 force. Lihat. 105 force. Force. You can move things in different ways. A push or a pull that makes something move is called a force. A force changes the way an object moves. You need to apply more force to move heavier objects than lighter ones. Suppose you are pushing a shopping cart. The cart is easier to move when it is empty. The cart is harder to move when it is full. Maksudnya adalah force itu memaksa, force. Ya, jadi you can move things in a different way. Kalian dapat memindahkan berbagai hal benda-benda itu berbagai cara. Contoh di sini a push or a pull. Maksudnya itu dengan dorongan, push itu kan dorong, atau dengan ditarik, pull. Ya. Nah, itulah yang membuat suatu itu akan bergerak dan inilah yang disebut dengan gaya, ya, gaya. Oh, dalam ilmu pengetahuan alam itu gaya, ya, karena kita memindahkan benda itu dengan dorongan, a push or a pull, gitu maksudnya. Terus kemudian you need to apply more force to move heavier object than lighter ones. Kemudian juga kalian perlu menerapkan lebih banyak tenaga, ya, lebih banyak tenaga untuk apa? Untuk memindahkan objek yang lebih berat daripada yang lebih ringan. To move heavier object than lighter ones. Jadi kalau bendanya semakin berat, pasti kita membutuhkan tenaga yang lebih besar ya. Tapi kalau bendanya ringan, perlu tenaga nggak perlu ya. Paling didorong, ya. Gitu. Kemudian di sini suppose you are pushing a shopping cart. Contohnya gini. Kalian mendorong gerobak belanja ya. Kalian kalau ke mall gerobak belanja,
ya, shopping. Sorry, maaf, itu bukan shopping ya. Salah tulis saya. Yang benar adalah shopping. Ya, shopping ada di buku ya. Saya salah nulis di slide-nya itu ya. Yang benar adalah shopping ya. Itu saya salah nulis ya. Kalau yang lihat di slide ya, shopping. Nah, bukan shopping tapi shopping. Saya salah nulis ya, shopping chart. Jadi ketika kalian dorong gerobak yang buat belanja kalau di mall ya, itu. Nah, itu kan sama ya. Itu kan didorong juga itu contohnya itu. Ya. Kemudian dan apabila sudah penuh, the chart is harder to move when it is full. Dan apabila bendanya itu sudah penuh di gerobaknya itu, di dorongannya itu di mall biasanya ya, itu kalau didorong itu berat ya. Kalau belanjanya banyak ya, belanjanya beli ini, beli susu, beli apa itu berat tuh. Jadi semakin banyak ininya benda-bendanya, maka akan semakin berat. Tapi kalau ringan ya ringan ya, gitu. Oke, next, direction, halaman 106. Direction. Oke. An object will move in the direction you push or pull it. Suppose you change the direction of the force. Ya, the object will move in a different direction. Objects can move toward or away from something. Someone kicks you a ball, the ball moves toward you. You kick it back, the ball moves away from you. Objects can move up and down. You can push up a window to open it. You pull down a window to close it. Nah, direction itu artinya adalah arah, direction, arah ya, arah. Jadi sebuah benda akan bergerak ke arah yang dimana kalian itu akan mendorong dan menariknya. An object will move in the direction you push or pull. Jadi benda itu akan bergerak ke arah yang kalian dorong. Kalau kalian dorong ke depan, berarti bendanya itu akan ke depan. Kalau kalian tarik ke belakang, berarti bendanya itu akan ke belakang. Jadi sesuai dengan arahnya, gitu. Kemudian di sini, suppose you change the direction of the force. Nah, contohnya di sini, misalkan kalian mengubah arah gayanya. Contoh, kalian kalau misalnya merubah gayanya itu, gaya dorongnya itu, pasti akan different juga, berbeda juga arahnya. Semakin kalian dirubah-rubah gaya-gayanya, ya berubah juga gayanya ya. Gitu. Kalau kalian mendorong ke kiri, ya ke kiri. Kalau kalian mendorong ke kanan, ya ke kanan. Sesuai dengan kalian arah dorongnya. Kemudian objects can move toward or away from something. Kemudian benda itu bisa bergerak menuju atau menjauh dari sesuatu. Contoh di sini, seseorang menendang bola. Ya, ada someone kicks you a ball. Seseorang menendang bola. Kemudian bola bergerak menuju ke kalian, ke arah kalian. Terus kalian menendangnya kembali. Ya, menendangnya kembali. Bola itu akan menjauh dari kalian. Nah, benda juga bisa bergerak dari atas ke bawah. Kemudian juga kalian bisa mendorong meja ya. Maksudnya push up tuh mendorong gini, mendorong jendela ya, untuk membukanya. Dan juga kalian bisa menutupnya. Ketika ditarik, you pull down, tarik jendelanya, maka jendela itu akan tertutup, to close it. Nah, gitu. Kalau kita buka, kita dorong jendela. Push up a window to open it. Kalau kita buka jendela, maka kita akan dorong. Tapi kalau kita mau menutup, you pull down. Kalian tarik jendelanya, tutup jendelanya, ya kan? Seperti itu. Itu arah, ya. Oke, next. Fast and slow, near and far. Halaman 106 yang paling bawah. 106 yang paling bawah. The speed of an object depends on the amount of force that is used to move it. Speed is how fast or slow an object moves. How far an object moves depends on how much force is used. It takes more force to move object farther. How fast and far an object moves depends on the surface. A ball can move fast and far on a hard, smooth surface. It will not move as fast or far on a rough or
soft surface. Maksudnya bagaimana? Jadi gini maksudnya. Fast itu kan artinya cepat. Slow itu lambat, ya, lambat, slow. Near itu dekat, far itu jauh. Jadi gini. Kecepatan suatu benda, the speed of an object, kecepatan suatu benda itu akan bergantung pada besarnya gaya yang digunakan pada benda itu. Ya. The speed of an object depends on the amount, ya, of force that is used to move. Jadi kecepatan suatu benda bergerak cepat atau lambat itu kan tergantung dari kekuatan kita ya. Kalau kita mendorongnya dengan cepat, berarti dia cepat dia ininya gerakannya. Tapi kalau misalnya lambat ya lambat. Ya. Kemudian kecepatan adalah seberapa cepat atau lambat suatu benda bergerak. Speed is how fast or slow an object. Jadi di sini dengan kecepatan itu nanti akan seberapa lambat atau cepatnya benda itu akan bergerak. Kalau kita mendorongnya dengan kekuatan tenaga, maka gerakannya pun akan cepat, semakin jauh ya. Kemudian di sini ada yang namanya how far an object moves depend on how much force is used. It takes more force to move object farther. Kemudian di sini seberapa jauh suatu benda bergerak itu tergantung pada seberapa besar gaya yang digunakan. Dibutuhkan lebih banyak tenaga untuk memindahkan objek yang lebih jauh. Misalkan kalian mau melempar bola, ya kiper biasanya ya, kiper kalau misalnya melempar bola itu kalau dengan kekuatan yang sangat tenaganya sangat dalam ya, dengan penuh tenaganya itu lemparannya akan jauh ke tengah lapangan. Tapi kalau misalnya dengan tenaganya yang lemah lembut, mencelak ya, lemah lembut ya, tidak ada tenaganya, lemparannya ya biasa aja, kayak main bola bekel ya gitu. Maka kalau kita dengan kekuatan penuh akan semakin jauh. Tapi kalau misalnya kita dengan kekuatan yang sangat lambat, ya udah, bolanya pun akan dekat aja gitu, tidak jauh lemparannya gitu. Kemudian di sini how fast and far an object moves depends on a surface. A ball can move fast and far on a hard, smooth surface. It will not move as fast or far on a rough or soft surface. Jadi seberapa cepatnya dan jauh suatu benda bergerak bergantung pada permukaannya juga. Jadi kalau misalnya permukaannya datar, insya Allah cepat bisa. Tapi kalau misalnya permukaannya itu ada tanah, ada batu-batuan, ya bola kalau digelinding-gelindingkan itu kan, kalau tanahnya itu tidak beraturan, ya susah untuk bergerak. Ya, tapi kalau misalnya kayak main bola bowling kan datar tuh, jus, ya kalau kita lempar tuh, nah itu kan akan cepet ya. Tapi kalau misalnya ada kerikil-kerikilnya ya susah bergeraknya juga, tergantung dari permukaannya. Bola juga bisa bergerak cepat dan jauh di atas permukaan yang keras maupun yang halus, itu tergantung dari permukaannya. Itu tidak akan bergerak secepat atau sejauh di atas permukaan yang kasar maupun yang lembut. Jadi benda itu akan bergerak di permukaan sesuai dengan keadaan permukaannya. Gitu. Ya. Oke. Nah, untuk tugas di sini saya nyalakan dulu ya. Saya nyalakan dulu. Oke. Untuk tugas itu di halaman 102 dan 104. 102 dan 104. Lihat di halaman 102. Itu ada dua yang megang seruling sama megang apa namanya tuh, satu lagi itu apa? Trompet. Iya gitu. Nah, kalian jawab itu. Yang seruling itu slowly apa quickly? Kalau yang satu lagi itu slowly apa quickly? Gitu ya. Jawab ya. Ini buat apa? Jawabannya slowly apa quickly gitu ya. Yang halaman 102. Kemudian di halaman 104, lihat 104 bawah. Lihat ya halaman 104, 104.
Lihat paling bawah situ, paling bawah. Ada paling bawah? Ada 4 ya? Ada 4 di situ. Nah, itu kalian jawab around and around, apakah back and forth, apakah straight line. Ya, jawabannya ya. Jadi gerakannya itu apa around and around, apa back and forth, apa straight line. Ngerti ya? Tadi udah saya jelasin ya. Straight line bagaimana, back and forth bagaimana, around and around bagaimana. Oke. Oke, sampai sini saya stop share dulu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas tugasnya? Sudah jelas? Sudah ya? Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Oke.